Halo teman-teman, balik lagi dengan SBIM di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1183. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat serta teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang mau gue bahas di analisis kali ini adalah: pertama, menjawab siapa itu Dozan, makna serangan Imu dan Loki, apakah Leuven merupakan anggota klan Devi juga, hingga menjawab apakah Candle ibunya Gunko adalah seorang Holy Knight. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir SBIM via Saweria, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Analisis kali ini akan gue buka dengan membahas judul pada chapter ini, yaitu Good Mermaid. Mermaid adalah gabungan dari kata morning dan mermaid. Ini adalah judul lagu yang dinyanyikan oleh Brook pada chapter ini. Oke, anyway, chapter 1183 dibuka dengan pertarungan antara Imu dan Loki yang masih berlangsung. Dari percakapan antara Imu dan Loki di sini, ada beberapa informasi penting yang kita dapatkan. Pertama, Ragnir dan Nighthawk ternyata memiliki dendam kepada Imu. Imu di sini mengatakan bahwa Ragnir selama ini telah menunggu seseorang untuk membalaskan dendamnya kepada Imu. Nah, di panel berikutnya, Imu juga mengatakan bahwa dirinya akan memusnahkan Loki dan Luffy, sama seperti Imu memusnahkan Dozan. Dari sini muncul pertanyaan, siapa sih Dozan sebenarnya? Walaupun ada beberapa kemungkinan, menurut gua harusnya sih jawabannya udah jelas ya. Dozan adalah nama asli dari God of War, orang yang sebelumnya memiliki buah iblis Nighthawk dan palu Ragnir sebelum Loki. Nah, untuk alasannya, coba kalian perhatiin lagi kalimat Imu di awal chapter ini. Imu mengatakan bahwa Ragnir telah menunggu seorang untuk membalaskan dendamnya kepada Imu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Imu adalah orang yang telah membunuh pemilik Ragnir sebelumnya. Di panel berikutnya, Imu dengan jelas mengatakan bahwa dirinya akan memusnahkan Loki dan Luffy, sama seperti Dozan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar Dozan adalah nama asli dari God of War. Oke, lanjut. Sebenarnya ada teori lain yang menyebut Dozan adalah nama asli Joy Boy. Jujur gue agak males bahasnya karena gue nggak nemu teori yang masuk akal. Kalau kalian punya alasan kenapa Dozan adalah Joy Boy, bisa share di kolom komen ya. Oke, anyway, setelah percakapan tersebut, Loki dan Imu masing-masing mengeluarkan jurus yang belum pernah kita lihat. Dimulai dari Loki yang mengeluarkan jurus Ragna Jimheim dan dibalas oleh Imu dengan Guramugram. Menariknya, arti serangan Imu dalam bahasa Nordik punya dua makna. Pertama, secara bahasa, Gram bisa diartikan sebagai kemarahan. Kedua, dalam mitologi Nordik, Gram adalah sebuah senjata yang digunakan oleh pahlawan Sigurd untuk membunuh naga Fafnir. Dari sini udah jelas kalau Oda memang terinspirasi dari kisah tersebut, karena di sini Imu menggunakan serangan Gram untuk membunuh naga juga, yaitu Nighthawk. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Dari Imu dan Loki, di sisi lain kita juga diperlihatkan pertarungan Zaza dan warga Elbaf, termasuk Ripley. Mereka sedang berusaha menyelamatkan anak-anak mereka. Kondisi warga Elbaf di sini sebenarnya juga cukup kritis karena Chopper sedang berusaha memberikan mereka transfusi darah. Sepertinya momen ini akan jadi milik Zoro dan Sanji karena pertama, di chapter sebelumnya kita dikasih unjuk kalau Zoro dan Sanji akan bekerja sama. Kedua, di chapter ini kita bisa lihat Sanji lagi OTW ke Zaza. Gua sih cuma bisa berharap semoga kita bisa melihat kolaborasi epic Zoro dan Sanji seperti yang kita bisa lihat di arc Long Rin Long Land. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke kelompok Brook yang berisi Usopp, Nami, Franky, dan Jinbe. Oh iya, sebelum gue bahas flashback Brook, di sini kita diperlihatkan kalau Gunko masih beku. Artinya serangan Imu yang harusnya kuat banget itu nggak mempan. Jadi satu-satunya cara yang bisa menghancurkan es ini adalah Loki dan Ragnir. Oke, anyway, di sini intinya mereka semua bingung dan penasaran dengan hubungan Brook dan Gunko. Mereka heran kenapa Brook pengen banget ngobrol sama Gunko. Nah, akhirnya flashback Brook pun dimulai. Jujur gue agak kaget dengan flashback ini. Tiba-tiba banget, padahal di sisi lain semuanya lagi kacau. Tapi mereka sempet-sempetnya nanya ini dan itu. Oke, tapi anyway, Brook yang pada saat itu usianya 20 tahun dan Shuri atau Gunko yang usianya 7 tahun tinggal di sebuah kerajaan di West Blue bernama Esperia. Nah, di chapter ini akhirnya kita bisa melihat mata Brook untuk pertama kali yang jujur mirip
banget sama Blackbeard pas masih kecil. Oh ya, fun fact, pada awal Thriller Bark, tepatnya Februari 2008, kita dijelaskan bahwa Brook adalah pemimpin tempur di sebuah kerajaan yang tidak diketahui namanya. Nah, akhirnya setelah 18 tahun, misteri tersebut terungkap juga. Kerajaan yang dimaksud Brook adalah Esperia. Nah, coba kalian juga inget-inget deh, pada arc Thriller Bark, Brook pernah mengatakan bahwa Pulau Thriller Bark adalah sebuah pulau yang berasal dari tanah kelahirannya. Nah, otomatis jika Brook berasal dan lahir di Esperia, kastil-kastil yang kita lihat di Esperia adalah kastil yang sama ketika kita lihat di Thriller Bark. Selain itu, yang bikin teori ini jadi lebih masuk akal adalah fakta bahwa kata thriller dalam bahasa Jepang ditulis Shurira. Nah, Shuri adalah nama asli dari Gunko. Oke, anyway, kita lanjut ya. Di flashback ini kita bisa tahu kalau Shuri atau Gunko sayang banget sama Brook. Bahkan Shuri mau nikah dengan Brook kalau dirinya udah dewasa. Di momen ini kita juga diperkenalkan dengan ayah dan ibu Shuri. Ayah Shuri namanya Leuven. Dia adalah raja di kerajaan Esperia. Nah, sedangkan ibu Shuri namanya Candle. Of course, dia adalah ratu Esperia. Intinya di flashback ini kita diceritain kalau mamanya Shuri udah diincar oleh sebuah keluarga bernama Mauron. Singkat cerita, ketika pasukan keluarga Mauron udah sampai pelabuhan, mereka semua udah dikalahin sama Brook. Dari sini kita tahu bahwa di masa prime-nya, Brook benar-benar kuat banget. Oke, lanjut. Di sini gue mau bahas lebih lanjut mengenai ayah dan ibunya Shuri. Oke, ini masih teori ya, tapi menurut gue ibunya Shuri, si Candle, adalah Holy Knight. Dia dapat tugas dari Imu untuk mencari tempat kompetisi native hunting, sama seperti yang dilakukan oleh Garling di God Valley. Nah, alasan kenapa Esperia jadi tempat yang menarik juga sama seperti God Valley, mungkin Esperia juga memiliki klan Devi di dalamnya. Nah, klan Devi yang gue maksud adalah ayah dari Gunko, yaitu Leuven. Kalau kalian perhatiin desain karakternya, terutama pada bagian dagunya, Leuven sangat mirip dengan konsep awal Oda ketika mendesain karakter Blackbeard yang juga merupakan seorang Devi. Jadi intinya, Candle dapat tugas nikah dengan Leuven, punya anak Shuri, kompetisi native hunting dimulai, Candle bunuh suaminya sendiri, lalu pergi kembali membawa Shuri ke Merijoa. Setelah itu, Imu menghapus ingatan Shuri agar dirinya tidak ingat dengan kejadian tersebut dan hidup dengan nama baru Gunko. Coba share di kolom komentar, kalian setuju nggak dengan teori tersebut? Atau kalian punya teori lain mengenai masa lalu Brook dan Shuri? Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1183. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.